Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Alhamdulillah sehat terus ya. Ini udah pada sarapan apa belum? Kok pada lesu-lesu nih mukanya? Belum? Udah? Nah, ada yang udah, ada yang belum. Nah, untuk yang belum sarapan, itu mohon dibiasakan dulu untuk sebelum memulai aktivitas atau kegiatan apapun ya. Tapi yang udah sarapan itu bagus ya, dipertahankan ya, untuk terus sarapan sebelum memulai kegiatan. Nah, silahkan kepada ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya dahulu. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah menyiapkan kelasnya. Itu sampah-sampahnya coba dibuangin. Nah, yang di bawah meja tuh, di bawah meja, bawah kursi. Di dalam laci juga dibuang ya sampah-sampahnya. Iya. Sudah? Bagus. Berarti kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya Ibu mau nanya nih. Hari ini ada nggak yang tidak hadir? Hadir semua? Gimana? Oh, hadir semua ya. Tapi Ibu absen saja ya. Yang pertama, Andi nih. Oh, hadir. Andika? Hadir. Bobby? Bobby hadir. Dan terakhir Dinda? Hadir juga. Berarti alhamdulillah ya. Berarti semuanya pada hadir. Jadi Ibu semakin semangat untuk mengajar kalian semua. Nah, kalian ingat nggak hari ini atau minggu lalu tuh kita belajar apa? Ada yang ingat? Tidak ada? Materi minggu lalu? Iya, betul Bobby. Tentang hidrolisis garam. Nah, hari ini ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Angkat tangannya. Nggak ada yang tahu. Minggu lalu kan kita sudah belajar tentang hidrolisis garam. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Tolong ya dibaca dulu ya materinya sebelum memulai pembelajaran. Bisa kan? Bisa dong. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama ialah memahami prinsip kelarutan dan tetapan hasil dari kali kelarutan. Yang kedua, menghitung kelarutan suatu senyawa. Yang ketiga, menuliskan hasil kali kelarutan suatu senyawa. Dan yang terakhir atau yang keempat ialah untuk menghitung kelarutan berdasarkan KSP atau sebaliknya. Itu ya. Nah, ngomongin soal larutan. Di sini pernah kan kalian buat larutan gula? Pernah? Iya, pernah semua berarti ya. Nah, di dalam larutan gula itu apa saja sih komponen-komponennya? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Andini, coba Andini. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Andini. Jadi di dalam larutan gula itu ada air dan juga ada gula. Nah, sekarang coba siapa yang bisa menentukan nih, siapa yang zat terlarut dan zat pelarut pada larutan gula tersebut? Ayo, siapa yang mau jawab? Bobby. Iya. Betul sekali ya. Jadi, yang sebagai zat pelarut adalah air dan zat terlarut ialah gula. Tepuk tangan untuk teman-temannya yang sudah jawab. Sekarang Ibu mau tanya lagi nih, ada nggak kondisi di mana gula tersebut tidak dapat larut dalam air? Siapa yang mau jawab? Ayo. Iya, Dinda, coba. Gimana? Iya, betul sekali, yaitu ketika air tidak dapat melarutkan gula itu lagi. Betul ya? Tepuk tangan dong. Nah, ngomong-ngomong soal kelarutan, ada yang tahu nggak sih apa itu kelarutan? Siapa yang mau jawab? Coba deh, Andika. Betul sekali ya, betul. Nah, jadi kelarutan adalah jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut dalam suatu pelarut. Jadi, kelarutan zat dalam air itu sangat beragam ya. Ada yang mudah larut dan ada juga yang tidak mudah larut. Nah, kelarutan digunakan untuk menyatakan jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu suatu pelarut. Kelarutan umumnya dinyatakan dalam mol per liter.
Jika sejumlah garam dilarutkan dalam air dan sebagian tidak dapat larut lagi, maka larutan tersebut merupakan larutan jenuh. Nah, jika ke dalam larutan jenuh tersebut NaCl-nya ditambah NaCl lagi, maka NaCl yang ditambahkan tersebut akan mengendap sebagai padatan NaCl. Maka dapat dinyatakan bahwa konsentrasi larutan NaCl sama dengan kelarutan NaCl dalam air. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi dari kelarutan? Yang pertama ada jenis pelarut. Senyawa polar mudah larut dalam senyawa polar. Contohnya aja yaitu alkohol dan asam. Itu kan sama-sama senyawa polar tuh. Dia akan mudah larut di dalam air. Karena air juga merupakan senyawa polar. Begitu pula dengan senyawa nonpolar. Dia akan mudah larut di dalam senyawa nonpolar. Contohnya lemak, dia akan mudah larut di dalam minyak. Nah, untuk senyawa polar, dia biasanya atau umumnya tidak akan mudah larut di dalam senyawa nonpolar. Tuh ya, paham? Coba deh Bobby jelaskan ulang. Kok kayaknya malah ribut sendiri? Kan? Nggak paham. Mohon ya semuanya untuk diperhatikan lagi. Jangan ada yang ribut, bisa? Oke, bisa. Ibu lanjutkan ya. Yang kedua, itu ada suhu. Kelarutan zat padat dalam air semakin tinggi jika suhunya dinaikkan. Namun, kelarutan gas di dalam air akan berkurang jika suhunya dinaikkan. Paham? Iya, bagus. Simbol dari kelarutan ialah S, yaitu S kecil ya. Rumusnya itu mol per liter atau gram per mr dikali 1000 per mililiter. Nah, untuk tetapan hasil kali kelarutan, simbolnya apa? Ayo. Iya, betul Bobby. Yaitu KSP atau nilai-nilai keseimbangan kelarutan dalam larutan jenuh suatu senyawa, yaitu sebanding dengan hasil kali konsentrasi ion-ion penyusun senyawa tersebut, masing-masing dipangkatkan dengan koefisien ionisasinya. Tuh ya. Nah, seperti ini ya bentuk yang dari KSP itu. Jika suatu kelarutan dapat diketahui, maka kita dapat menghitung hasil kali kelarutan atau sebaliknya. Paham? Bagus kalau paham semuanya. Nah, sekarang Ibu mau membagi kelompok nih untuk kalian. Nah, yang barisan sini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Coba kalian diskusikan soal halaman 57. Itu kan ada 5 soal ya. Itu kalian diskusikan satu kelompok masing-masing. Kalian kerjakan semuanya 5 soal tersebut. Nah, Ibu kasih waktu selama 15 menit. Kalau sudah, boleh dikumpulkan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau gitu silahkan dikerjakan, oke? Bagaimana? Semua kelompok udah pada siap soalnya? Udah? Kalau gitu silahkan dikumpul ya. Iya, bagus. Lengkap nih ya, 5 soal terjawab semua. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Nah, untuk minggu depan kita akan bahas ya soal-soal ini. Bisa? Bisa. Nanti jadi akan ada poin-poinnya setiap kelompok yang bisa menjawab ke depan. Nanti akan ditulis ya di papan tulis. Semuanya harus paham. Ya, jangan cuma mengandalkan satu orang dalam kelompok tersebut. Paham? Paham. Nah, ini ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini? Tidak ada? Oke, berarti udah paham semua ya. Alhamdulillah kalau begitu. Oke, sebelum akhiri pelajaran kita hari ini, siapa yang mau memberikan kesimpulan? Ayo, siapa? Andini, coba. Apa Andini? Iya, betul sekali. Ada yang mau nambahin nggak? Ini sama-sama ada poinnya loh. Punya Andini tadi jawabannya belum lengkap.
Siapa yang mau nambahin? Bobby, iya apa Bobby? Betul sekali ya. Ada lagi yang mau nambahin? Masa orangnya ini aja sih yang ngomong? Nah, coba Dinda. Betul, tepuk tangan untuk teman-temannya semuanya. Jadi, kesimpulan kita pada hari ini ialah yang pertama, kelarutan. Kelarutan adalah jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam suatu pelarut. Itu ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan, yang pertama ada jenis pelarut, yang kedua ada suhu. Bagaimana dengan jenis pelarut? Nah, untuk senyawa polar akan larut pada senyawa yang polar, dan untuk senyawa nonpolar itu akan larut juga pada senyawa nonpolar. Namun, senyawa polar akan sulit larut dalam pelarut nonpolar, itu ya. Nah, untuk suhu pada zat padat itu suhu naik, maka kelarutannya juga akan naik. Dan begitu pula dengan zat gas. Jika suhu naik, maka kelarutannya akan turun. Kelarutan tadi apa simbolnya? Iya, es kecil. Terus kalau tetapan hasil kali kelarutan apa? KSP. Betul ya. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Alhamdulillah ya, berarti selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu sangat terima kasih kepada kalian yang udah mau mengikuti pembelajaran hingga akhir. Nah, Ibu mohon maaf sekali jika ada kesalahan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.